Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menikmatkan kenikmatan pada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, tak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat wal afiat. Atas kudrat iradatnya Allah, kita masih diberikan kekuatan sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya tetap mengharapkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah jemaah rahimakumullah, di edisi Kamis di bulan ini insya Allah ada kajian tentang fikih muamalah, fikih ibadah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kami telah merangkum ada beberapa pertanyaan dari kuesioner yang ada responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah sudah terkumpul 9 pertanyaan dari teman-teman. Adapun nanti kalau mau mengajukan spontanitas terkait dengan ibadah, ibadah yang terkait dengan fikih, muamalah dan silakan saja spontanitas. Dan marilah kita awali dengan bacaan surat Fatihah. Mudah-mudahan di kesempatan ini mendapatkan pahala yang melimpah sebagai bekal kelak di yaumil akhir. Liridha lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir yaitu Ustaz Ahmad Lutfi Hanif, dan mudah-mudahan beliau adalah kafaah di bidangnya yaitu terkait dengan fikih muamalah dan lain sebagainya. Marilah kita simak pemaparan dari beliau, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan wawasan keilmuan sehingga menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Kepada Ustaz, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, teman-teman peserta kajian sore yang insya Allah yang hadir tak lupa saya doakan semoga selalu sehat walafiat, selalu bahagia, selalu mendapatkan rahmat, ridho, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang Bapak gunakan untuk kajian ini semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Mengingat sore-sore selepas kerja harusnya pulang menemui keluarga, tapi ternyata menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Yang orang itu biasanya Pak, kalau sudah jam 5 itu pikirannya itu sudah di rumah, orangnya masih di kantor, ya Pak ya. Tapi
di sini meskipun jam 5 lebih, Bapak malah nongkrongnya di masjid. Semoga Pak, dengan hadirnya kita di sini, keluarga kita menjadi ahli ilmu yang Allah angkat derajatnya gara-gara keimanan dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalaupun sehari-hari kita bekerja mencari nafkah, insya Allah berpahala, tapi kita tak lupa menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Kita belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apalagi hari ini Pak, tema kita adalah berkaitan dengan apa? Fikih kontemporer. Judul kita adalah apa? Fikih kontemporer. Kita insya Allah akan membahas tentang pertama apa yang dimaksud dari fikih kontemporer, kenapa kita belajar, apa saja tema-tema di dalam fikih kontemporer, sekaligus nanti kita akan membahas dan berdiskusi. Rencananya akan 2 sesi, sesi sebelum maghrib dan sesi setelah maghrib. Ya, bapak-bapak sudah izin istrinya untuk pulang setelah isya belum, Mbak? Sudah ya. Atau jangan-jangan di sini jomblo juga nih ya, istrinya di kampung jangan-jangan ya. Ini di kampung ya. Ini istimewa karena sore-sore ngaji ya Pak ya, di sisa-sisa tenaga. HP saja Pak, kalau sudah sore itu bentar lagi lowbat ya Pak ya. Nggak tahu Bapak HP-nya lowbat atau enggak ya, perlu dicas. Tapi kita ini kan, kalau saya itu kan berangkat baru saja Pak. Kalau bapak-bapak ini kan berangkat dari pagi, bahkan mungkin ada yang berangkat ketika masih petang ya Pak ya. Berangkat anaknya masih tidur, pulang Pak anaknya sudah tidur ya Pak ya. Ketemu hari Sabtu Minggu anaknya manggil bapaknya Om Pak, karena jarang ketemu ya Pak ya. Tapi insya Allah Pak, kita menjaga amanah keluarga, bekerja dengan baik, mencari ilmu agama, sehingga Allah mudahkan kita menuju jalur surganya. Sebagaimana hadis, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, menuju ilmu, yang mana dia itu berjalan menuju keilmuan Pak, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Kan gitu ya Pak ya. Karena kerja itu kalau diturutin nggak akan selesai Pak. Ya. Tapi kehidupan kita harus bersamai, harus sertai dengan ilmu. Hari ini pembahasan kita berkaitan dengan fikih kontemporer. Nanti kalau pertanyaannya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan boleh. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Semoga yang bertanya hadir ya. Takutnya nanti yang bertanya nggak hadir. Tapi direkam kan ya? Direkam. Oh, gampang. Berarti tenang saja. Ya, kalau nanti ada pertanyaan kok ternyata orangnya nggak hadir, ada rekamannya. Ya. Dan juga nanti kita akan buka diskusi, baik sebelum maghrib maupun sebelum isya. Tema kita berkaitan dengan fikih kontemporer. Kata fikih ini memang menjadi bahasa yang sudah kita pahami, yaitu tentang ilmu hukum-hukum syariat. Walaupun Mbak, sebenarnya fikih itu secara bahasa artinya adalah faham. Ya. Secara istilah ulama mengartikan al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah. Ilmu tentang hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Karena kita punya hukum negara, ya Pak ya, hukum internasional. Kalau fikih hukum syariat, boleh, tak boleh, sunnah, makruh, haram, itu hukum syariat.
sahih atau sah, batal itu hukum syariat yang sifatnya amal, dikerjakan, diucapkan, dikerjakan. Kalau yang dalam hati keimanan itu pembahasannya bukan fikih, tapi apa? Akidah, tazkiyatun nafas, tasawuf itu amalan hati, Mbak. Kalau fikih amalan perbuatan yang diucapkan maupun yang dilakukan. Itu namanya hukum fikih. Yang mana al-muktasabu ya yang diambil, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Makanya Pak, sebenarnya kalau dari definisi fikih tadi sebenarnya tidak ada kontemporer atau klasik, awalnya begitu. Ya, awalnya begitu, Pak. Karena gini, hari ini kita menganggap kontemporer suatu masalah. Bisa jadi Pak, 50 tahun ke depan itu sudah jadi klasik. Ya Pak ya. Contoh begini Pak, HP kekinian, mereknya Siemens. Bapak tahu Siemens? Dulu kan ada pertama merek Siemens ya Pak ya. Ini adalah model HP tercanggih. Tapi tercanggih di zamannya. Zaman itu Pak. Karena dulu biasanya telepon pakai apa? Yang di meja gitu ya, yang ada kabelnya. Dulu Pak, canggih bener nih Pak nih. SMS saja, sekali SMS 350 ya Pak ya. Dulu Pak. Di zaman itu keluar, itu mungkin mereka mengatakan ini canggih nih Pak. Kekinian, kan gitu ya. Pertanyaannya Pak, kalau hari ini kekinian nggak Pak? Enggak, kan gitu Pak ya. Justru malah jadi jadul nih Pak nih. Makanya sebenarnya kalau kita boleh katakan Pak, fikih itu ya tidak ada kontemporer atau tidak. Kenapa? Dia menyesuaikan selama ada ucapan manusia, selama ada perbuatan manusia, maka ada hukum fikih. Tidak ada satupun perbuatan kecuali ada hukumnya. Minimal boleh. Contoh, kalau Bapak ditanya, bagaimana hukum duduk di masjid Pak? Boleh. Bagaimana hukum duduk di masjid ngadep ke timur? Ada dalilnya nggak Pak? Ya kan nggak ada, tapi ada hukumnya nggak Pak? Ada, boleh kan gitu Pak ya. Bagaimana hukumnya di masjid Pak? Jongkok, boleh nggak Pak? Boleh, tapi kan nggak ada orang bertanya hukumnya ya Pak ya. Tapi ada hukumnya nggak? Hanya saja ya. Kenapa sekarang ada istilah kontemporer untuk menunjukkan ternyata hukum itu dinamis sebagaimana dinamisnya perbuatan manusia. Hukum itu Pak menghukumi perbuatan yang ada dari perbuatan manusia. Bisa jadi di zaman dulu belum ada, hari ini ada. Kita nggak usah bilang zaman Nabi. Kenapa? Kitab kuning saja Pak, yang kita anggap kitab kuning ya Pak ya, kita kan anggapnya jadul nih Pak nih. Padahal bisa jadi kitab kuning itu dikarang abad ke-8 Hijriah Pak. Yang zaman itu ketika kitab dikarang, bisa jadi di zaman Nabi nggak ada. Di zaman kitab itu ditulis sudah ada. Apalagi hari ini Pak. Makanya kalau kita bicara mengenai fikih kontemporer, biasanya Pak orang mengartikan gini, hukum-hukum berkaitan fikih tapi yang kekinian gitu Pak. Karena kontemporer itu sifatnya apa? Kekinian. Ya, ini pengertian dari fikih kontemporer. Oke. Yang berikutnya, kalau pertanyaannya why, kalau tadi kan apa, yang itu ya. Kenapa kita belajar fikih kontemporer? Jawaban gampangnya gini. Setiap perbuatan manusia karena ada hukumnya, maka kita harus tahu Pak, sebelum mengerjakan ini hukumnya apa. Ya. Dan bisa jadi sesuatu di zaman Nabi nggak ada, hari ini ada. Contoh dalam ibadah saja, ibadah yang paling sederhana, sholat. Di zaman Nabi Pak, masjidnya itu tidak ada karpetnya. Ya Pak ya, adanya apa Pak? Pasir. Ya, tidak ada lantai seperti kita, marmer atau keramik ya Pak ya. Adanya adalah pasir. Hari ini masjidnya karpet. Berarti Pak, karpet di masjid itu kontemporer nggak Pak? Ya bisa tidak ya Pak ya. Oke. Karena nanti Pak ada kaitannya dengan hukum-hukum lain. Oke, contohnya gini.
Di zaman Nabi orang ke masjid dari kampung Pak ke masjid tahu-tahu pipis. Sama Nabi biarin saja, padahal sahabat Nabi mau nonjokin gitu ya Pak ya. Ja'a Arabiyyun ilal masjid fabala kan gitu ya. Ada orang Arabi datang ke masjid terus apa? Pipis, dibiarkan biar selesai. Selesai pipis dipanggil Pak. Kamu tahu nggak ini masjid? Tahu. Besok jangan diulangi karena untuk sholat. Oh ya. Terus Fada'a bidanubin, Nabi waktu itu minta sahabat Nabi untuk bawa 1 ember air Pak. Kemudian disiramkan ke bekas pipisnya. Itu ada hadisnya. Pertanyaannya, kalau hari ini kok ada orang ke masjid, nggak harus orang nih, yang nggak harus orang dewasa, anak kecil ya Pak ya, kok dibawa maknya ke masjid, dia ngompol di situ Pak. Pertanyaannya, bisa nggak kita amalkan hadis tadi Pak? Kita ambil air 1 ember, terus kita apa? Siram gitu aja ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Ya, pastinya najisnya jadi kemana-mana, kan gitu Pak ya. Oke ya. Ini sebenarnya Pak, ada di zaman dulu, tidak ada di zaman hari ini. Oke, nanti banyak nih. Kalau nanti kita bisa urutkan ya, nggak tahu nih, kita hari ini mau bahas yang mana, karena rencananya kita bahas 2, ibadah dan muamalah. Walaupun seringnya Pak, kontemporer itu selalu identiknya dengan muamalah. Oke ya, padahal tidak selalu muamalah. Maka kalau pertanyaannya kenapa kita harus belajar, jawabannya sebelum mengerjakan sesuatu kita harus tahu hukumnya. Nah, termasuk dalam muamalah. Muamalah itu contohnya gini, di zaman Nabi Pak, ada nggak tukang ojek yang nganter makanan Pak? Nggak ada ya Pak ya. Oke. Terus di zaman Nabi ada cash on delivery nggak Pak? Nggak ada. Ada pay letter nggak Pak? Ya namanya sih nggak ada ya Pak ya. Oke, makanya di sini nanti hal-hal yang modern Pak. Contoh nih, pasar saham, boleh nggak Pak? Kita itu kadang-kadang unik Pak, membayangkan pasar saham itu ada pasarnya, dan di situ ada saham yang dijual, gitu Pak ya. Nah, makanya Pak, dalam membahas fikih temporer itu Pak, nanti ada apa tahap-tahapnya. Saya baru mengatakan kenapa ya, kenapa kita belajar, karena kegiatan manusia itu berkembang di zaman dulu. Nggak ada, di zaman hari ini ada. Di zaman dulu ada, hari ini nggak ada. Ya, contoh Pak, di zaman Nabi jual belinya itu pakai uang kertas atau dinar dirham. Dinar dirham. Hari ini kan pakai uang kertas. Berarti dinarnya udah nggak ada. Walaupun ada dinar tapi tidak digunakan untuk jual beli. Nah, pertanyaannya, apakah uang kertas kita mengambil hukum dinar dirham atau tidak? Kan gitu ya Pak ya. Oke, nanti ini yang disebut dengan kontemporer. Kita Pak harus tahu hukumnya. Makanya kenapa kita belajar fikih kontemporer? Jawabannya, dalam kehidupan sehari-hari kita mau tidak mau ketemu hal yang baru yang di zaman dulu belum ada. Ya, contoh lagi di zaman Nabi Pak, kalau Nabi sholat fardu itu sholatnya itu pasti di atas tanah. Nabi selalu turun dari kendaraannya. Kalau sholat apa? Fardu. Sekarang Pak, Bapak bisa turun, kadang-kadang nggak bisa. Contohnya apa? Sholat naiknya Pak, itu ternyata pesawat. Kalau naik pesawat bisa turun nggak Pak? Ya, coba aja ya Pak ya. Oke, kereta jarak jauh misalnya, atau nggak harus jarak jauh. Dari Cakung sini Pak, ke Bogor misalnya gitu ya. Dari sini jam 5 sampai Bogor jam 8. Itu fikih kontemporernya apa? Maghribnya di mana? Selalu jadi dilema Pak. Kebanyakan maghribnya ditinggal ya Pak ya. Nah, artinya nggak sholat maghrib kan gitu kan ya. Karena di Indonesia saja Pak, ini baru saja dirilis Kak, 60% karyawan perempuan yang berhijab Pak, itu ternyata nggak sholat Pak di Indonesia. Ya Pak ya. Oke, padahal berhijab ya Pak ya, apalagi yang tidak gitu kan ya. Nah ini kan kontemporer nih, terus nanti sholatnya gimana dong gitu kan ya. Termasuk kalau pas nikah, dirias sholatnya gimana, itu kan sebenarnya kontemporer Pak tuh. Ya sebenarnya itu masalah yang sudah ada sejak zaman dulu, tapi tantangannya berbeda. Makanya tadi kita udah bicara mengenai apa, terus kita bicara mengenai kenapa, ya Pak ya. Oke ya. Terus kita akan belajar tentang apa saja. Sebenarnya Pak,
Saya hanya mengumpulkan beberapa contoh nih. Kalau dalam ibadah misalnya nih Pak nih, wudhu tayamum, itu nanti kontemporernya Pak, kalau di atas pesawat gimana? Ya Pak ya, itu yang kontemporer. Kalau pakainya sprayer boleh nggak? Zaman dulu kan nggak ada sprayer tuh Pak tuh. Di atas kereta nih, boleh atau tidak? Pesawat boleh atau tidak? Ini nanti kontemporernya. Ya. Atau sholatnya naik kereta api pesawat. Itu kontemporer Pak. Jamaah juga sama, kontemporernya apa? Misalnya jamaah tapi nggak denger apa imam tapi ada layar kan gitu ya Pak ya. CCTV itu kan masalah baru tuh Pak tuh hari ini, boleh atau tidak. Atau masjidnya beda lantai dan juga beda apa namanya tempat. Atau misalnya bab sholat Jumat, nanti misalnya nih Pak nih, di kawasan kita nggak ada orang sini tapi kita adain Jumatan. Berarti kan nggak ada orang mukim, boleh atau tidak kan gitu Pak ya. Oke. Atau kadang-kadang Pak, di satu gedung itu Jumatannya nggak cuma satu, dua. Ya, itu kan kontemporer banget tuh Pak tuh. Ya, ini saya baru merinci masalahnya Pak ya. Nanti tinggal Bapak pilih yang mana yang mau kita bahas. Ya, kalau ternyata pilih yang muamalah juga boleh, tapi kalau misalnya milih yang lain juga silakan. Ini kalau kita bicara mengenai sholat, zakat apalagi. Zakat itu Pak, sumbernya pun sekarang beragam. Di zaman dulu uang itu cuma dinar dirham. Sekarang ada uang kertas, ada uang kripto, ada uang digital, ya Pak ya. Itu nanti zakat atau tidak, ada deposito, ada sukuk, dan lain sebagainya. Itu zakatnya gimana? Ya, termasuk saham, itu uang atau tidak. Itu kalau bicara mengenai zakat. Bayar zakat pakai kris, boleh atau tidak? Transfer, boleh atau tidak? Ini kontemporer Pak. Ya, termasuk apa? Haji apalagi? Haji itu banyak sekali yang modern-modern. Misalnya masalah tentang ambil mikot di atas pesawat, ya Pak ya. Ambil mikot di atas kereta cepat. Terus kalau pas haji wukuf di Mina, mabit di Mina tapi Mina Jadid, itu kan kontemporer tuh Pak tuh, haji. Terus kalau puasa gimana? Ya puasa itu ya paling-paling nanti beberapa hal yang kontemporer, misalnya pas puasa tapi bekam, itu dulu Pak. Sekarang transfusi darah atau vaksin kan gitu Pak ya, boleh atau tidak? Atau pakai apa nih? Obat modern Pak, kalau lagi sakit pakai apa? Yang hidung gitu ya Pak ya. Atau ketika dia itu asma pakai yang inhaler gitu Pak, boleh atau tidak? Itu kontemporernya. Ini ibadah Pak. Kalau muamalah banyak, muamalah uang digital, kredit emas, via aplikasi, KPR, ya termasuk pay letter, dropship, sukuk, deposito dan lain sebagainya. Ini kira-kira tema kita. Nah, tema kita yang baru-baru itu. Nah, nanti kira-kira kalau ada yang penting yang belum saya sebutkan, Bapak boleh sampaikan ya Pak ya. Karena ini kita baru ibaratnya itu baru menjaring masalah-masalah yang hari ini muncul Pak, yang zaman itu mungkin belum ada. Oke. Tetapi saya sebelum membahas ke sono Pak, saya ingin menyampaikan hal yang tak kalah penting terkait ketika ada suatu masalah baru, cara menggali hukumnya gimana. Ya. Jadi gini, Al-Quran itu ayatnya terbatas, 6.000 ayat kira-kira, ya selebihnya 6.000 lebih ayatnya Pak. Hadis juga terbatas. Apalagi Al-Quran dan hadis itu ada apa? Ada sebabnya yang hidup di suatu zaman. Zaman itu di Arab kan gitu ya Pak ya. Tetapi perbuatan manusia selalu berkembang. Maka sebelum menghukumi sesuatu di dalam fikih Pak, itu harus mengikuti 3 prosedur. Ini harus urut nih Pak nih. Ketika ada sesuatu yang baru Pak dalam fikih, itu sebelum menghukumi itu harus melewati 3 prosedur. Yang pertama namanya takrif. Yang kedua namanya takyif. Yang ketiga baru istimbat hukum. Ini istilah apa dalam bahasa Arab, ini ilmu usul fikih juga. Yang pertama namanya takrif. Takrif itu gampangnya apa? Definisi. Ya, atau menyebutkan pengertian dari sesuatu Pak. Itu harus dilewati dulu sebelum membahas yang kedua ataupun yang ketiga. Artinya kalau ada suatu masalah baru, sebelum dihukumi Pak harus tahu apa itu. Contoh Pak,
bagaimana hukumnya bermain saham, ya Pak ya. Sebelum membahas bagaimana hukumnya, kita harus tahu apa itu bermain, apa itu saham. Kita nggak bisa Pak menghukumi sesuatu gara-gara namanya. Harus tahu ini maksudnya apa. Namanya takrif atau mendefinisikan sesuatu. Dan hukum itu tidak bisa dihukumi sebelum tahu definisinya. Contoh Pak, kalau Bapak ditanya, bagaimana hukumnya KPR? Boleh nggak Pak? Tidak bisa dijawab. Karena sebenarnya KPR cuma singkatan. Ya, kredit apa? Pemilikan rumah kan gitu Pak ya. Oke, lah hukumnya bagaimana itu belum tahu karena belum tahu apa itu KPR, terus akadnya apa, maka kita tidak bisa menghukumi. Contoh lagi Pak, bagaimana hukumnya uang digital? Ya Pak ya. Sebelum kita membahas hukumnya uang digital, kita harus tahu apa itu uang, apa itu digital, dan apa itu uang digital. Oke, kenapa Pak? Karena ternyata banyak orang salah paham gara-gara belum mengetahui definisi. Apalagi hari ini Pak, antara nama akad dengan asalnya akad itu kadang-kadang nggak sama. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ini Pak, kadang-kadang namanya A, asalnya B. Ya Pak ya, oke. Maka sebelum menjawab sesuatu pertanyaan kita harus tahu maksudnya apa. Contohnya apa? Gini, Pak, bagaimana hukumnya? Ya Pak ya, kalau kita bicara hukum nih ya, bagaimana hukumnya trading? Ya, apa itu trading? Kan belum tahu tuh Pak tuh. Kalau sudah tahu baru kita bisa membahasnya. Contoh lagi Pak, yang tadi saya sebutkan kadang-kadang namanya itu Pak, kadang-kadang tidak sesuai dengan akadnya. Ya, contoh apa Pak? Ada orang, ya Pak ya, ternyata Pak jualan kalender masjid. Masjid kita nih, contohnya ya Pak ya, jualan kalender. Tapi bilangnya gini, masjid kita cetak kalender gratis kok. Tapi kalau mau ambil harus infak 50.000 Pak. Pertanyaannya, itu jual beli atau gratis Pak? Ya Pak ya, oke ya. Ini nih sebelum menghukumi kita harus tahu maksudnya jual kalender apa, terus maksudnya kalender gratis itu apa. Oke, karena kadang-kadang Pak namanya itu kalender gratis dari masjid, seolah-olah kan gratis tuh Pak tuh. Ternyata sebenarnya bukan gratis tapi suruh apa? Bayar kan gitu Pak ya. Berapa bayarnya? 50.000. Namanya infak. Berarti Pak gratis atau bayar Pak? Ini tipis ya Pak ya. Oke. Contoh lain Pak. Beberapa masjid itu Pak punya parkiran luas Pak. Terus parkirannya itu bebas, tapi Pak dikasih karcis. Tulisannya apa Pak? Karcis motor 1 jam pertama infak 2.000. Ya Pak ya. Kalau mobil 1 jam pertama infak 3.000. Pertanyaannya gini, itu gratis atau wajib bayar? Ya hukumnya gimana dong kan gitu Pak ya. Ya gini Pak, kadang-kadang di Indonesia nama akad dengan asalnya akad itu nggak sama. Ya, bisa jadi sebenarnya namanya lain tapi disebutkan nama yang tidak sama dengan asal akadnya Pak. Makanya pertama mendefinisikan sesuatu nanti membawa kepada, terus kalau dengan definisi seperti itu di hukum fikihnya sudah ada atau belum? Oke Pak ya. Oke, contoh gini Pak. Contoh yang paling real nih, saya langsung realkan ya. Bagaimana hukumnya kartu kredit? Boleh atau tidak boleh? Kita Pak tidak bisa menjawab boleh atau tidak boleh sebelum tahu apa itu kartu kredit. Karena bisa jadi Pak pengetahuan orang terkait kartu kredit dengan yang lain ternyata nggak sama. Oke Pak ya. Dan kita tidak bisa menghukumi atas namanya, tapi menghukumi hukum-hukum yang dipakai atau akad-akad yang dipakai dalam kartu kredit tadi.
Oke. Kalau maksud kartu kredit adalah kartu yang digunakan untuk berhutang, maka yang dihukumi bukan kartunya, Pak, tapi berhutangnya tadi, kan gitu, Pak ya. Maka sebelum kita membahas hukumnya harus mengartikan, memaknai, mendefinisikan apa itu kartu kredit. Ini, Pak, nanti dengan definisi ini, Pak, nanti kita akan membahas kepada yang kedua, yaitu takyif. Contoh lain, kadang-kadang dalam bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab dengan bahasa Indonesia, Pak, itu ternyata beda. Contohnya apa? Contohnya adalah salah satunya, Pak ya, istilah masjid. Oke, ini bedanya di mana? Gini, masjid itu, Pak, tempat sholat 5 waktu, digunakan Jumatan atau tidak, itu awalnya namanya apa? Masjid. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, Pak, bumi Allah yang digunakan untuk sholat itu juga namanya masjid. Ini yang paling umum. Pengertian yang ketiga, Pak, tempat sholat khusus di rumah buat ibu-ibu atau buat sholat sunnah bapak-bapak, itu juga namanya apa? Masjid. Jadi pengertian masjid dalam bahasa Arab ada 3, Pak. Oke. Hanya saja di Indonesia ada tempat sholat 5 waktu yang digunakan untuk sholat 5 waktu tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Di Indonesia namanya apa, Pak? Musola. Ya, Pak ya. Oke. Atau apa namanya? Surau atau langgar. Bapak tanya, Pak ya. Nah, di Indonesia namanya langgar. Makanya sholat boleh di langgar, ya, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Harus hati-hati nih, sholat di langgar di mana nih ya? Oke. Lah, sebelum menghukumi kita harus tahu pengertiannya. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana hukumnya sholat id di musola? Boleh nggak, Pak? Hah, boleh nggak, Pak? Jawabannya adalah di zaman Nabi justru sholat id di musola. Oke, Pak. Loh, kok bisa? Kayaknya Bapak kaget ya, Pak ya. Oke, loh, musola apa? Musola di Indonesia adalah lapangan. Dalam hadis, Pak, dikatakan gini, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya keluasan rezeki kok tidak hadir, keliru, kok tidak nyembelih kurban, maka jangan dekati apa, Pak? Musola kami. Musola itu tanah lapang di masa Nabi yang digunakan untuk sholat id, namanya apa? Musola. Tapi ketika Nabi hijrah nih, Pak, nih dari Mekah ke Madinah, sampainya, Pak, tanggal 8 hari Senin, di mana, Pak? Kuba, ya, Pak ya. Oke, Nabi Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Kuba. 8, 9, 10, 11 di Kuba. Tanggal 12-nya, Pak, Nabi baru jalan ke Madinah. Belum sampai di Masjid Nabawi yang sampai hari ini ada itu, Pak, ternyata sudah zuhur. Ya, di situ Nabi menjalankan sholat Jumat pertama kali, padahal belum dibangun Masjid Nabawi. Oke, pertanyaannya, Pak, ketika di Kuba, Nabi itu bangun masjid atau bangun musola, Pak? Di zaman Nabi itu, Nabi ketika di Kuba itu bangun masjid atau musola, Pak? Masjid Kuba. Oke, Pak ya. Pertanyaannya, digunakan untuk Jumatan nggak, Pak? Tidak. Ya, apalagi hari ini, Pak. Nanti kalau Bapak umroh ya, Pak ya, itu kalau keluar orang Indonesia kan suka keluarnya kan di Raudhah itu, Pak, tuh. Pintu Raudhah ya, Pak ya. Sononya lagi kan ada pakai itu, Pak, tuh. Bapak jalan ke belakang lagi, itu ada 3 masjid jejer, Pak, di samping Masjid Nabawi. Ada Masjid Gomamah, ada Abu Bakar, ada Ali, Pak. Di situ ada masjid-masjid jejer dengan Masjid Nabawi, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Ya, makanya, Pak, kalau pertanyaannya kita misalnya nih ya, sebelum kita membahas tentang tadi ya, kita baru membahas tentang takrif dulu ya, Pak ya. Kalau ada pertanyaan gini, bolehkah sholat tahiyatul masjid di musola? Ini, Pak, kita tidak bisa menjawab iya atau tidak sebelum kita tahu maksud musola itu apa. Karena bisa jadi ternyata maksudnya di zaman Nabi dengan hari ini tidak sama. Kan gitu, Pak ya? Oke ya, Pak ya. Kalau maksud musola adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat id yang seperti di zaman Nabi, Pak, maka tidak ada tahiyatul musola. Buktinya apa?
ketika sholat id Nabi tidak tahiyatul musola. Dipahami ya Pak ya? Oke ya. Hanya saja kalau maksud musola adalah surau di Indonesia yang digunakan untuk sholat 5 waktu meskipun tidak digunakan untuk Jumatan Pak, maka itu dia dulunya namanya adalah masjid. Tapi di Indonesia diganti namanya jadi apa? Musola. Ya Pak ya. Makanya langkah pertama ini Pak tidak boleh dilompati. Orang bisa salah paham gara-gara nama. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu musola itu sebenarnya bisa dinamakan masjid, cuma tidak digunakan untuk Jumatan. Yang digunakan Jumatan awalnya orang Arab nyebut dengan kata jami'. Dan kalau sudah disebut kata jami' tanpa nyebut kata masjid, karena setiap jami' pasti masjid, tidak semua masjid itu jami' begitu. Dan ini dosen saya orang Mesir itu ketika ke pasar Minggu ada tulisan Masjid Jami' Al-Ikhlas, itu kagetnya apa? Kok masjid jami'? Lah kan biasa Pak, kenapa? Kan ini besar gitu Pak ya. Kita kan membayangkan Masjid Agung itu kan masjid jami' itu Pak tuh. Kalau kecil kan berarti masjid kecil kan itu ya Pak ya. Karena di Arab itu tempat sholat Jumatan pasti namanya jami' tanpa nyebut kata masjid. Maka pertanyaan bolehkah sholat tahiyatul masjid di musola, jawabannya bisa boleh bisa tidak, tergantung makna dari musola tadi. Oke Pak ya. Termasuk nih tadi kalau kita bicara mengenai masjid hari ini Pak ya, kadang-kadang ada tempat sholat tapi tidak masjid, digunakan untuk Jumatan gitu ya Pak ya. Oke ya. Maka ketika ada suatu masalah kontemporer, sebelum menghukumi boleh atau tidak, maka pertanyaan pertamanya adalah apa itu gitu Pak. Namanya takrif. Setelah ketahuan takrif, maka yang kedua baru takyif. Takyif itu dari kata kaifa, bagaimana. Ya Pak ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Maksudnya apa? Dari pengertian tadi Pak, ini kalau nanti ditarik ke zaman dulu, kira-kira masuk yang mana? Ini Pak, kalau dari pengertian ini, kok ditarik ke zaman dulu, kira-kira masuk bab apa? Ya, contoh yang paling gampang, kata pinjam. Pinjam itu Pak, mewakili banyak hal. Ya Pak ya. Contoh, pinjam uang, pinjam nama, pinjam HP, pinjam motor, itu digunakan kata pinjam. Kalau pertanyaannya, bolehkah barang yang dipinjam itu dijual? Boleh nggak Pak? Ya, nggak boleh Pak Ustadz. Tapi kalau pinjamnya telur Pak, bolehkah barang yang dipinjam itu dimakan Pak? Ya, boleh nggak Pak? Bapak pinjam nih Pak nih, pinjam laptopnya dijual, itu namanya penggelapan, kan gitu ya Pak ya. Kalau pinjam uang kok dipakai, boleh nggak Pak? Ya memang harus dipakai, kan pinjam uang, kan gitu ya Pak ya. Beda dengan pinjam HP, pinjam laptop. Loh, berarti katanya satu, tapi ternyata hukumnya beda. Oke ya. Maka kata pinjam itu dalam bahasa Arab hukumnya beragam, tergantung maksudnya apa. Lah, kata pinjam ini Pak, setelah kita tahu nih artinya, baru ini kalau maksudnya ke sini, ini maksudnya bab apa? Contoh Pak, kalau pinjam laptop kok nggak boleh dijual tapi boleh dipakai? Dalam bahasa Arab namanya i'aroh atau pinjam barang. Itu namanya Pak, mengambil manfaat tapi barangnya nggak boleh dijual. Itu namanya i'aroh atau isti'aroh. Ya, hukumnya beda dengan pinjam uang. Kalau dalam pinjam uang itu bukan i'aroh Pak, bukan pinjam jasa, tapi pinjam barang yang mana dikembalikan yang serupa, ya, atau setara. Maka kalau pinjam uang itu dalam bahasa Arabnya bukan i'aroh, tapi qardun. Hukumnya beda, ya Pak ya. Sama-sama apa Pak? Pinjam. Maka setelah kita tahu apa itu pinjam, terus hukumnya gimana? Belum kita ketahui kecuali ini masuk bab apa. Oh ini bab i'aroh. Oh berarti pinjam ini Pak, hukumnya seperti bab i'aroh. Oke Pak ya. Tapi kalau pinjam uang berarti pakai hukum apa? Qardun. Kalau hukum qardun Pak, berarti mengikuti hukum qardun. Yang tidak boleh ada riba, baik riba fadl maupun riba nasiah. Tapi kalau pinjam barang itu nggak selalu ada riba karena tidak ada qardun.
Oke Pak ya. Oke. Contoh Pak, Bapak pinjem motor. Oke. Tapi Pak, kita bilang, jangan lupa nanti tambahin bensinnya ya Pak ya. Oke Pak ya. Boleh nggak Pak? Jawabannya, ini pinjem uang atau pinjem motor? Kalau pinjem uang Pak, kita bilang, jangan lupa nanti tambahin ya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena maksudnya bab kordun. Oke Pak ya. Tapi kalau pinjem motor, tapi nanti dicuci loh ya, kan gitu ya Pak ya. Bensinnya jangan lupa. Boleh nggak Pak? Jawabannya itu bukan kordun. Maka hukumnya tidak ikut hukum kordun. Kebayang nggak Pak? Oke ya Pak ya. Maka tidak ada ribanya. Yang penting Bapak mau atau tidak. Dan itu memang harusnya Pak. Kenapa? Kan pinjam motor kan bensinnya apa namanya? Ini apa ya? Pasti nggak mungkin didiemin motornya Pak ya. Kan dipakai tuh Pak tuh. Makanya ketika pinjam motor kok nggak nambah bensin, berarti ya ikhlas saja. Kan gitu ya. Tapi kalau kita bilang tambahin bensinnya ya oke lah gampang aja. Itu berarti tidak riba. Karena bukan apa? Kordon. Contoh Pak yang kontemporer. Ini saya belum menjelaskan detail ya Pak ya. Baru ngomongin tentang kepentingan kita bab tentang fikih Pak. Contoh Pak. Yang saya sebut merek aja ya Pak ya. Contoh ya Pak ya. GoPay misalnya. GoPay terus apa nih? Kalau Shopee apa namanya Pak? Shopee Pay ya Pak ya. Itu kan uang juga tuh Pak tuh. Oke. Pertanyaannya Pak, itu kan uang digital tuh Pak tuh. Kalau kita beli barang pakai GoPay, harganya jadi diskon Pak. Pertanyaannya riba nggak Pak? Nah, kan gitu Pak ya. Ini Pak, sebelum membahas riba atau tidak, kita harus tahu apa itu GoPay. Kan gitu Pak ya. Apa itu bukan GoPay. Satu lagi, ShopeePay gitu Pak ya. Kenapa? Sebelum kita menghukumi, kita harus tahu apa itu GoPay. GoPay adalah uang digital. Misalnya gitu ya. Yang mana dikeluarkan oleh Gojek. Hanya saja Pak, sebelum kita menghukumi, kita harus tahu. Ini kalau dalam fikih masuk bab apa? Ya. Uang kita itu Pak, yang kita top up itu apakah hutang kepada pihak penyedia aplikasi atau titip? Karena nanti hukumnya beda. Dan ternyata Pak, dari BI itu mengeluarkan aturan, kalau uang yang kita top up itu bukan uangnya GoPay, bukan uangnya Gojek. Tapi kita nitip dan mereka nggak bisa menggunakan uang tadi. Itu ada Pak, dalam term and conditionnya yang panjang itu Pak, itu ada tulisannya gitu, tapi kita nggak pernah baca. Ya. Makanya ketika kita melihat, oh GoPay itu uang kita, ya Pak ya, yang dipakai oleh Gojek. Oke, untuk membayar dari jasa yang kita terima. Hanya saja Pak, bisa boleh bisa tidak tergantung apa? Tergantung akadnya apa, kan gitu Pak ya. Ternyata Pak, akadnya bukan kordon. Buktinya apa? Uang kita nggak dipakai dalam undang-undangnya, dalam aturannya. Walaupun nanti dalam realitanya mungkin ada yang yang memakai itu bukan salah kita. Dalam aturannya Pak, di BI-nya Pak, itu bukan uang seperti tabungan. Kalau seperti tabungan, Bapak nabung di bank, itu uangnya Pak dihutang sama bank, boleh digunakan. Tapi kalau GoPay, uangnya tidak boleh digunakan sama mereka, tapi hanya digunakan untuk melayani apa yang kita dapatkan Pak. Misalnya kita ngojek, kita beli barang gitu Pak ya. Maka setelah kita tahu pengertiannya, kita lihat, oh ini kan nggak boleh digunakan. Kalau orang utang uang Pak, boleh nggak digunakan Pak uangnya Pak? Boleh, berarti akadnya bukan utang piutang dong gitu Pak. Oke, kalau bukan utang piutang berarti tidak ada hukum riba gitu Pak. Maka ketika Bapak nih utang ke saya, uangnya Bapak saya pegang, oke ya keliru. Bapak utang ke saya berarti uang saya Bapak pegang ya Pak ya. Oke, tapi saya bilang nanti kalau Bapak beli sesuatu, ya berarti Bapak kan utang ke saya nih uang nih Pak nih. Saya bilang ke Bapak, kalau saya beli sesuatu ke Bapak nanti saya dapat diskon loh ya, kan gitu Pak ya. Berarti Pak diskonnya saya sebagai orang yang memberi utang kepada Bapak itu atas hutang piutang. Berarti Pak tambahannya tadi gara-gara apa? Hutang piutang. Oke ya. Kalau gara-gara hutang piutang maka mengikuti hukum hutang piutang. Nggak boleh itu Pak tuh. Tapi kalau Bapak nih nggak pegang dompet, lagi jalan-jalan, terus saya bilang gini, misalnya gini Pak ya, atau saya nggak pegang dompet,
Saya contohkan nih, saya jalan-jalan nggak pegang dompet, terus Bapak pegang tas misalnya gitu. Terus saya bilang, Pak, 10 juta ini saya bawa 10 juta Pak ya, titip dong kepada Bapak, tapi nggak boleh digunain ya. Berarti uang tadi Pak, uang utang atau uang titip Pak? Titip. Tapi Bapak bilang, tapi nanti saya kalau makan-makan bayarin dong, gitu Pak ya. Oke Pak ya. Berarti kalaupun nanti Bapak minta ya pembayaran tadi, itu gara-gara utang atau gara-gara nitip Pak? Nitip. Ya, makanya nitip ini karena hukumnya tidak seperti kordon, maka tidak mengikuti hukum kordon, begitu. Meskipun tipis. Makanya Pak, dalam hukum itu yang kontemporer itu, yang pertama harus melewati apa? Tarif, pendefinisian dari sesuatu. Setelah itu baru takyif. Yang modern ini Pak, kalau diambil dari hukum yang lama itu masuk bab apa? Ya, karena tadi Pak ya, bisa jadi namanya modern, tapi akadnya itu pasti ada di zaman dulu Pak. Namanya takyif. Setelah takyif, baru nih, oh kalau begini harus mengikuti hukum ini, oh berarti hukumnya bisa boleh, bisa tidak boleh. Oke Pak ya. Ini contohnya banyak banget Pak. Contoh lain ya Pak ya, kita udah mau maghrib? Belum ya? Atau sudah? 4 menit lagi ya? Oke, atau tanya jawabnya nanti atau sekarang? Nanti aja. Oke ya, ini baru brainstorming dulu ya Pak ya. Maksudnya gini, banyak hal yang baru yang kadang-kadang kita bingung Pak. Ulama bilang boleh, bilang nggak boleh kan gitu ya Pak ya. Misalnya nih jual beli emas secara kredit, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada KPR nih, beli barang tapi kalau harganya cash sekian boleh, kalau harganya kredit lebih mahal katanya nggak boleh gitu ya Pak ya. Ya ini nanti sebenarnya Pak masalahnya bukan ulama beda pendapat, tapi sebenarnya ulama kadang-kadang berbeda pendapat dalam apa? Menghukumi gara-gara ini masuk bab apa? Ya Pak ya. Ini nanti masuk dalam banyak bab Pak, tapi ini hanya untuk permulaan dulu ya. Yang penting yang pertama kalau ada hukum yang baru kita harus definisikan dulu apa. Yang kedua, kita masukkan ini kalau dalam fikih masuknya bab apa? Ingat ya, karena nama akad tidak selalu menggambarkan asalnya. Yang dihukumi bukan namanya, tapi asal akadnya. Iya Pak ya. Yang ketiga, baru dihukumi kalau sudah tahu apa pengertiannya, ini masuknya bab apa. Gitu Pak. Jadi ada 3 tahap ya Pak ya. Yang pertama adalah ta'rif, yang kedua takyif, yang ketiga baru istimbat hukum, baru hukumnya apa. Oke, insya Allah bentar lagi maghrib, kita mungkin persiapan dulu menjelang maghrib ya. Nanti selepas maghrib saya akan bacakan beberapa pertanyaan atau kita sampaikan dulu temanya, materinya, nanti kalau kita buka tanya jawab setelah itu. Oke, silahkan moderator kalau mau mengakhiri dulu. Syukur Allah kepada Ustaz yang telah memberikan mukadimah pengantar ilmunya. Adapun nanti tanya jawab bisa langsung nanti setelah pada mari. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ane izin bertanya dan menyampaikan ya. Ini terkait bab diutang lah. Ya, tiga kejadian dah. Kejadian pertama itu begini. Ada seorang meminjam, niatnya minjam uang, cuman kita kagak ada uang, adanya simpanan, misalnya emas gitu ya. Nah, kita kasih pinjam dalam bentuk barang, misalnya 5 gram. Nah, emas itu dijual oleh yang minjam. Misal harga pada saat itu dapat 5 juta, dengan per gramnya 1 juta. Setelah selang berapa tahun gitu dikembalikan, tapi dikembalikannya bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk uang dengan merefer ke hasil penjualan pada saat terima barang. Nah kan akadnya itu kita meminjamkan barang waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang meminjam uang tadinya, cuman karena kita tidak ada uang, adanya simpanan emas juga.
kita kasih pinjam emas dengan akad dipinjam 1 bulan. Setelah 1 bulan itu emas sama dia nggak dijual tapi digadaikan ternyata, sehingga perlu waktu untuk mengembalikannya karena terkait dengan pihak ketiga pegadaian gitu ya, sehingga minta lawan waktu misalnya sampai 6 bulan gitu, atau setahun. Kejadian yang ketiga, pertama pinjamnya uang karena kebutuhan mendesak gitu. Kita tidak uang, adanya simpanan bentuk emas. Cuman karena lokasinya jauh, kita sampaikan adanya emas. Tapi karena urgent, misalnya saat itu juga, oke, kita bisa jualkan nih emas. Tapi mohon dikembalikan dalam bentuk emas juga, misalnya 5 gram. Ketika dijual, misalnya butuhnya 10 juta misalnya. Emas itu dijual 8 juta lah, kita tambahin nih 2 jutanya, bukan dalam bentuk emas, duit pribadi gitu ya. Ini 10 juta. Nah, akadnya kita minta dikembalikan dalam bentuk emas misalnya. Bagaimana dengan 3 kondisi itu? Masuk bab mana? Ya, demikian penyampaian atau pertanyaan yang dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz, biar lebih efektif dan Siap. Ini babnya utang semua ya Pak ya. Betul Pak, gini. Pertama, utang itu sudah diberi pahala oleh Allah. Artinya dalam Islam hutang itu akadnya sosial. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, di Indonesia ada dilema. Dilemanya apa? Hutang itu kan nggak boleh ada riba. Haram ya Pak ya. Maka di satu sisi dapat pahala, di sisi lain ada riba. Cuma dilemanya Pak, kalau ada orang hutang kok dikembalikan dalam waktu yang lama, kok nilainya persis ketika hutang Pak, yang merugi orang yang memberi hutang. Karena nilai uangnya menyusut Pak. Contoh nih, ada orang hutang ke saya 100 juta, dibayar 5 tahun kemudian. Wajibnya kan 100 juta tuh Pak tuh. Pertanyaannya, kalau buat beli gorengan dapatnya sama atau beda Pak? Ya kan beda tuh Pak tuh. Makanya hutang uang, kembali uang itu harus sesuai dengan hutangnya berapa. Kalau disyaratkan ada lebih namanya riba, oke Pak ya. Kalau didenda gara-gara nggak bisa bayar juga namanya riba. Oke. Hanya saja salah satu solusinya adalah jangan utang uang, tapi utangnya apa? Emas saja. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Asalkan nih Pak nih, antara ketika hutang dan ketika bayar itu sinkron Pak. Oke, ini syaratnya nih Pak nih. Maksudnya gini, kalau dari awal kau utang uang, nggak boleh Pak ketika bayar, tapi kembalinya emas loh ya. Berarti kan nggak sinkron tuh Pak tuh. Apalagi gini, dulu utangnya 10 juta kan dapatnya 10 gram, berarti sekarang pokoknya harga 10 gram. Kalau tidak di awal perjanjian begitu Pak, nggak boleh Pak. Tapi kalau dari awal utangnya dinar ya, oke kembali dinar ya. Ya di zaman Nabi dulu utangnya kan dinar, nggak ada uang kertas. Maka utang dinar kembali dinar, boleh nggak Pak? Boleh. Maka dalam 3 kasus tadi ya Pak ya, A. Pinjam diberi emas 5 gram, dijual, dikembalikan uang seharga zaman dulu. Jawabannya yang rugi yang punya emas. Kenapa Pak? Karena kan dulu 5 gram 10 juta, 5 juta. Sekarang 5 juta buat beli emas dapat 2,5. Oke Pak ya. Lah terus gimana dong? Maka ini dari awal harus jelas utang piutangnya apa. Dari awal nih Pak nih. Contoh nih, ini nggak jauh-jauh Pak. Kadang-kadang orang terdekat, ibu ke anak, ya Pak ya, saudara ke saudara, teman ke teman tuh Pak tuh. Kalau ada orang, saya butuh modal, butuh berapa? 10 juta. Waduh nggak ada uang, adanya 5 gram. Mau nggak? Oke mau. Tapi dari awal Pak, sepakat kamu utangnya uang dari jual emas atau utangnya emas lalu dijual. Ini 2 hal berbeda ya Pak ya. Karena saya pernah kejadian Pak, gara-gara ini keluarga berantem Pak. Kok bisa? Anaknya itu ada banyak, ada salah satu anaknya yang butuh modal usaha.
ibunya punya perhiasan 50 gram. Kata ibunya, nak 50 gram itu pakai saja untuk modal. Kalau nanti ada ya kembaliin gitu Pak ya. Nggak dicatat Pak. Oke, giliran ibunya meninggal, mau bagi waris. Yang lain nanya, ibu dulu kan punya 50 gram ya, terus mana sekarang? Oh saya jual. Oh yaudah yuk kita kembalikan buat bagi waris. Kata yang dulu pinjem gini, nih ada 50 juta. Waktu saya pinjem, harganya dijual dapat 50. Kata yang lain, enak bener, sekarang kan 50 gram kan 100 juta. Nggak bisa dong, berarti wajib kembaliin 100. Ya nggak bisa dong, ya Pak ya. Kan saya pinjamnya 50 juta. Enggak, kamu pinjamnya 50 gram. Karena nggak ada akad di awal Pak, jadi masalah di keluarga. Maka bisa boleh jika disepakati di awal, misalnya gini Pak, dikembaliin nanti dengan apa ya? Dengan emas. Oh berarti dari awal utangnya apa? Emas lalu dijual. Tapi kalau utangnya ke uang dari jual emas, berarti nanti Pak kembalinya seperti dulu harganya berapa. Karena utangnya adalah uang dari jual emas. Tapi kalau utangnya emas lalu dijual, ya udah berarti sampai kapanpun utangnya adalah emas. Yang nggak boleh itu Pak, dulunya utang uang dari jual emas, sekarang akadnya berubah di tengah jalan, itu yang nggak boleh. Oke ya. Tapi kalau ada kasus yang pertama ini Pak, berarti yang punya emas baik banget nih Pak. Kenapa? Kenapa baik banget ya Pak ya? Karena dulu cuma 5 gram cuma 5 juta, sekarang 10 juta Pak. Kan gitu ya, berarti uangnya kan mengalami penyusutan. Sebenarnya bukan emasnya yang naik Pak, tapi uang kita yang turun gitu Pak. Apalagi 5 tahun terakhir ini Pak, harga emas gila-gilaan Pak. Ini Pak ya. Tapi gini, sejak zaman Nabi, dari dulu emas itu ya harganya segitu. Maka kalau ada orang utang kok banyak, tenornya lama Pak, itu paling bagus kalau utangnya apa? Emas saja. Kan gitu Pak ya. Buktinya apa? Di zaman Nabi, Nabi pernah nyuruh seorang sahabat Nabi namanya Urwah Al-Bariki. Urwah bin Jad Al-Bariki. Nih, wah Urwah, ada uang 1 dinar, tolong ke pasar beliin kambing gitu Pak. Buat apa? Kurban. Urwah ini pinter nih Pak, nih pinter apa? Pinter dagang Pak. Ke pasar dia itu Pak, nih saya mau nyari kambing buat Nabi. Ditawar Pak, ternyata 1 dinar dapat 2 ekor kambing. Di tengah jalan belum sampai rumah, ada orang nawar kambingnya Urwah. Wah Urwah, kambing 2 buat siapa? Buat Nabi. Oh emang Nabi nyuruh apa? Beli 1 ekor kambing. Emang mau dibeli? Ya udah kalau mau beli silahkan, tapi harganya 1 dinar. Jadi Pak, baru saja beli di pasar di tengah jalan sudah untung 100%. Ya Pak ya. Hanya saja yang saya ingin katakan Pak, ternyata Nabi nggak marah. Ternyata mendoakan Urwah. Urwah ini pinter banget dagang. Kalau saja jualan apa pasir pasti akan untung Pak. Tapi kalau jual pasirnya orang Indonesia untung. Karena pasirnya pasir kali atau pasir ya Merapi ya Pak ya. Kalau orang Arab kok jualan pasir Pak, siapa yang beli Pak? Ya nggak ada, ngapain kan gitu Pak ya. Oke. Tetapi Pak, yang saya ingin garis bawahi adalah ternyata di zaman Nabi 1 dinar seharga 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Hari ini pertanyaannya Pak, 1 dinar dapat 1 ekor kambing ya Pak? 2 ekor kambing dapat nggak Pak? 1 dinar itu berapa gram? 4,25 gram emas. Sekarang 1 gramnya 2 juta Pak. Kalaupun 8 juta saja, dapat 2 ekor kambing ya Pak? Dapat ya Pak ya. Makanya sejak zaman Nabi sampai sekarang itu harganya sama nih dinar ini. Maka kalau yang kasus pertama ini harus dipastikan dulu akadnya apa dulu ketika utang piutang. Sayangnya Pak, orang kita kadang-kadang kalau akad utang piutang nggak pernah ada tulisannya, nggak pernah ada akadnya. Padahal di Quran itu utang piutang suruh mencatat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamang faktubuhu, maka tulislah biar tidak terjadi masalah. Yang satu bilang utang uang dari jual emas, yang satu utang emas lalu dijual. Ya Pak ya. Kalau dari atas kertas itu kan ketahuan tuh Pak tuh. Saya utang 5 gram. Ya udah nanti kembalinya bukan seharga dulu Pak, tapi 5 gram. Gitu ya Pak ya. Oke.
Termasuk kalau suami utang ke istrinya, Pak. Emang ada Pak Ustadz? Ya kadang-kadang kan suaminya lagi nggak punya uang ya Pak ya. Bilang ke istrinya, Dek, kalungnya gimana kalau dijual dulu? Janganlah ya Pak ya. Nanti saya kembaliin deh gitu Pak ya. Itu Pak. Berarti kalau akadnya pinjam berarti utang piutang. Harus jelas utangnya emas atau uang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, A pinjam diberi emas. Akadnya 1 gram digadaikan 1 tahun gitu ya Pak ya. Oke. Ini Pak, lagi-lagi ya utang piutang itu kalau bisa itu 2 hal diperhatikan. Yang pertama ajalun musamma, yang kedua tulis. Ya, ajalun itu artinya apa? Waktunya kapan kembalinya, Pak. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau utang ke temennya hampir nggak pernah nanya kapan kembali. Karena karena teman sendiri Pak ya, gampang lah nanti kalau ada, kalau gajian kapan? Gajian ke-13 ya Pak ya. Makanya Pak, di Indonesia itu kasus utang piutang itu menurut saya itu sudah akut Pak. Akutnya gini, pinjol ya itu sudah akut tuh Pak tuh. Iklan di YouTube semuanya utang piutang. Di jalan-jalan itu kan ada mata elang itu ya, matel ya Pak ya. Itu gara-gara apa? Utang piutang. Ya, bahkan yang berutang itu lebih galak daripada orang yang memberi hutang. Waktu hutang Pak melas-melas, waktu bayar malas-malas kan gitu ya. Makanya gini, kalau ada orang pinjam uang gini, kapan kembali? Gitu Pak, nggak usah malu Pak, karena kita kadang-kadang malu, gitu aja kok ya ditanyain kan gitu Pak ya. Enggak, demi kebaikan. Kebaikannya apa? Gini, kapan kembali? Bulan depan, tanggal berapa? Tanggal 5. Oke, saya catat ya. Bulan depan tanggal 5 bayar. Oke Pak ya. Tanggal 5 bulan depan nggak usah kita tagih Pak. Dia udah tahu. Oke Pak ya. Minimal di WA. Di WA dicatat. Utang 5 juta kembali tanggal 5 bulan Desember. Gitu Pak ya. Oke. Bulan depan ada catatannya. Itu perintah Quran Pak. Kenapa? Di Quran itu Nabi ketika dapat wahyu pertama, bacalah Iqra. Kata Nabi apa? Saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqara. Iqra ma'ana biqara. Giliran suruh nulis Pak, Nabi bilang, saya nggak bisa nulis gitu nggak Pak? Kan itu sepaket Pak tuh, baca tulis ya Pak ya. Giliran, kalau kamu utang piutang kepada waktu tertentu maka apa Pak? Tulislah. Nabi nggak protes. Saya kan nggak bisa nulis gitu nggak Pak? Di Quran dijelaskan, kalau kamu nggak bisa nulis akan ada orang yang menuliskannya. Ya, kenapa? Karena ini rentan terhadap permasalahan di kemudian hari Pak. Ya, makanya ketika nanti ditulis kapan kembalinya Pak, kalau di waktunya harus kembali, kok belum kembali, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Pak, dia mampu untuk bayar. Kemungkinan kedua, dia tidak mampu. Oke. Kemungkinan pertama kalau dia mampu bayar kok nggak bayar, maka dia zolim. Ya Pak ya, kenapa zolim? Karena dia harus bayar tapi tidak bayar. Dalam bahasa Arabnya, dalam hadisnya Pak, dikatakan matalul ghaniyi zulmun. Menundanya pembayaran orang yang sudah mampu itu kezoliman. Padahal dia mampu jatuh tempo Pak. Tapi kalau mampu kok belum jatuh tempo, nggak zolim karena memang belum waktunya gitu Pak. Oke ya, kita nih, kapan bayarnya? Tanggal 5. Kok tanggal 3 kita jalan-jalan boleh nggak Pak? Ke puncak gitu boleh nggak Pak? Boleh, kita upload video, kita upload foto Pak, boleh nggak? Boleh, karena memang belum wajib bayar. Tapi kalau tanggal 5 nggak bayar, tanggal 7 jalan-jalan Pak, kok upload di media sosial Instagram gitu ya Pak ya, Bapak boleh komentar, bayar dulu hutangnya baru jalan-jalan gitu Pak. Paling-paling nanti berantem ya Pak ya, jangan gitu lah, dan gitu ya. Lah kamu nggak bayar padahal jalan-jalan gitu Pak. Namanya menundanya orang yang mampu bayar itu zalim, boleh. Bahkan dikatakan yuhillu irdahu wa uqubatahu. Boleh dihalalkan Pak harga dirinya dan apa? Disiksa, dihukum, bukan disiksa tapi dihukum. Ya, dihalalkan harga dirinya itu kalau zaman dulu Pak ditanya kapan bayar. Itu di zaman dulu dianggap meremehkan harga diri zaman dulu. Ya Pak ya. Makanya ketika ada orang kok mampu bayar, sudah jatuh tempo enggak bayar-bayar, boleh kita tanya kapan bayar utang gitu Pak. Kalau nggak bayar juga Pak, kita kirimin ya Pak ya, karangan bunga di depan rumahnya.
Ya, rumah elit ya bayar utang sulit gitu misalnya gitu ya Pak ya. Boleh itu Pak. Tuh. Kalau dicatat kapannya Pak? Kalau ternyata dia sudah jatuh tempo kok tidak mampu, benar-benar tidak mampu, kita kasih tempo lagi. Kapan bayarnya? Sebulan kemudian ya oke tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti kita pahalanya double. Pahala pertama memberi utang, pahala yang kedua kita menunda bayar, kita memberikan waktu membayar utang. Wa ingkana du usratin fana dirotun ila maisarotin. Gitu ada ayatnya Pak. Dapat dua pahala ya Pak ya. Tapi kalau tidak mampu juga, bisa jadi Pak, dia nggak punya aset untuk membayarnya juga, itu nanti namanya ghorim. Ghorim itu dia boleh minta kepada Baitul Mal untuk membayarkan apa? Hutangnya. Karena salah satu penerima zakat itu adalah ghorim. Ghorim itu bukan yang berhutang Pak, tapi yang memang sudah terlilit hutang atau bahasa kitanya namanya pailit, nggak punya harta untuk membayar. Oke Pak ya, maka ketika kan digadekan, nggak masalah kalau memang pinjamnya itu Pak dalam rangka hutang, bukan pinjam barang. Kalau pinjam barang, pinjam motor ya buat kemana? Buat jalan-jalan. Ternyata digadekan Pak, itu namanya penggelapan. Ya Pak ya. Oke, nggak boleh itu. Pinjam mobil gitu kan, rental gitu kan digelapkan. Kalau pinjam emas, emas itu karena ada kemungkinan mata uang, ada kemungkinan barang. Di zaman dulu Pak, emas itu kadang-kadang perhiasan, kadang-kadang dinar, itu Pak bisa uang, bisa barang, kan gitu Pak ya. Beda dengan motor, motor itu nggak mungkin dianggap uang karena memang barang. Maka kalau pinjam motor Pak itu bahasa Arabnya namanya i'aroh. Kalau pinjam kok suruh bayar itu namanya apa Pak? Ijaroh. Ya, tapi kalau pinjam kok dijual itu namanya maling gitu Pak. Oke. Makanya sama-sama pinjam nih Pak nih. Bedanya kalau suruh bayar namanya adalah sewa. Dan hukumnya nanti beda. Oke ya. Yang ketiga, pinjam uang, diberi emas, ditransfer, dikembalikan emas. Oke, boleh Pak. Asalkan dari awal pinjamnya adalah apa? Emas. Karena gini, dah ke rumah saya saja. Waduh, rumahnya jauh, ya nggak apa-apa. Kalau ke rumah kan berarti dia butuh modal tuh Pak tuh untuk ojek. Apalagi rumahnya jauh ya Pak ya. Daripada dia keluar uang untuk ojek, kita bilang kalau mau saya jualin. Berarti Pak, kita membantu dia untuk menjualkan barang itu. Oke Pak ya. Berarti akadnya dua. Yang pertama utang emas, yang kedua dia mewakilkan kepada kita untuk menjual barang yang dia pinjam. Dia akadnya double boleh Pak. Hari ini KPR itu kebanyakan pakai akad itu. Tapi yang dibeli adalah rumah. Ya, makanya salah satu akad KPR syariah itu gini Pak. Bapak pengen beli rumah. Kalau belinya itu pakai uang cash kan berarti milik Bapak. Kalau Bapak nggak punya uang kan bisa jadi pinjam saya Pak. Pinjemnya berapa? 5 miliar. Kalau pinjam 5 miliar kembali 7 miliar kan nggak boleh tuh Pak tuh. Oke Pak ya. Makanya biasanya gini. Jangan pinjam uang. Tapi beli rumah saja. Caranya Bapak bilang ke saya pengen rumah itu gitu ya Pak ya. Saya beliin rumahnya secara cash pakai uang saya Pak. Terus uangnya rumahnya saya jual ke Bapak. Itu pakai sistem kredit itu namanya murabahah. Oke, tetapi yang jelas kalau dari awal daripada kamu ke rumah nanti jauh, ya udah emas ini kita hargai berapa saja. Kita jual ke orang lain atau saya jual ke istri saya gimana? Ya udah boleh saja daripada ke orang lainnya Pak ya. Maka uangnya ditransfer, terus akadnya pinjam apa? Emas tapi dari pinjam emas, kemudian emasnya dijual gitu Pak. Oke, itu boleh. Yang jelas dari awal akadnya jelas. Oke, nggak masalah berarti Pak ya. Oke. Yang lain ada? Tadi dikasih dua kesempatan. Pertanyaan yang kedua, silakan. Ada yang mau nanya? Gak ada. Nah, kalau tidak ada, langsung saja ke kertas. Kita akan menjawab yang di kertas saja ya Pak ya. Oke. Yang pertama dari hamba Allah. Saya sebutin namanya nggak usah ya. Dari Reman dan Inspeksi. Ya. Bagaimana hukum penggunaan kartu kredit dengan 0% cicilan dan free iuran tahunan? Nah, bagus nih Pak nih. Ini Pak, kartu kredit itu kan nama produk. Kita harus tahu ini nama produknya adalah kartu kredit. Terus
hukum fikihnya apa nih kan gitu ya Pak ya. Sebelum membahas hukum fikihnya Pak, kita harus menentukan dia pakai akad apa. Oke, ini kita akan urutkan. Kartu kredit itu misalnya nih sebuah bank mengeluarkan kartu kredit. Bapak memakainya buat beli. Berarti ada 3 pihak Pak. Bapak, bank, merchant. Ya Pak ya. Merchant itu yang jualan gitu Pak ya. Oke. Bapak pengen beli barang ke Pak Usmuri. Tapi nggak bawa uang, bawanya kartu Pak. Yap. Terus ketika kartu digesek, oke, terus saya ACC Pak, berarti Bapak beli barang dari toko, terus tokonya dibayar saya sebagai penyedia kartu kredit. Akadnya Bapak utang ke saya untuk beli barang. Oke Pak ya, kan begitu tuh Pak tuh. Ya, jadi Bapak sebagai pemegang yang jualan barang dapat uang bukan dari Bapak tapi dari saya sebagai orang yang menjamin tadi Pak, yang bayarin dulu. Ketika Bapak digesek gitu terus dikonfirmasi, saya itu transfer kepada orang yang jual barang. Pertanyaannya, jual beli Bapak kepada toko bermasalah nggak Pak? Sama sekali nggak masalah. Kan Bapak beli dibayarin orang. Persis dengan gini Pak, Bapak jalan-jalan dengan saya ke toko, Bapak bilang, Pak Ustadz saya nggak bawa uang, ya udah tenang saja, saya bayarin. Oh Pak Ustadz saya pengen beli ini nih Pak Ustadz, apa nih? HP buat anak saya harganya berapa? 5 juta, ya Pak ya. Oke, berarti Bapak beli HP ke toko, saya bayarin Pak 5 juta. Oke Pak ya, oke. Terus nggak bolehnya gimana? Nggak bolehnya pertama Pak, kalau saya bilang, tapi kan dari toko 5 juta tuh. Nanti kembali sebulan, nanti tambah 2%, 5% ya. Kan itu Pak ya. Oke. Dari awal kalau saya bilang hutang 5 juta, kembali tambah 2% Pak. Hutangnya boleh, 2%-nya nggak boleh. Ya. 2%-nya namanya apa? Riba kordon. Kenapa disebut riba kordon? Karena riba muncul gara-gara hutang. Bukan dari tokonya, tapi dari saya nih Pak, nih penyedia kartu tadi Pak. Kenapa? Dari awal saya bilang nanti kembalinya lebih 2%. Oke Pak ya, namanya riba kordon. Masalahnya Pak, sekarang banyak juga kartu kredit yang cicilannya 0%. Harganya 5 juta, kembali berapa? 5 juta. Dengan catatan kalau kembalinya di bawah yang harusnya dibayarkan. Maksudnya gini, kalau sebulan kok belum dibayar, maka nanti kena penalti. Tapi kalau sebelum sebulan kok dibayar, maka 0% cicilannya. Persis harganya dengan apa? Yang dijual. Maka kalau tidak ada penambahannya sama sekali Pak, selama dibayar tepat waktu, tidak ada riba apa? Kordon. Karena tadi saya bilang, Bapak nanti cicilannya 5 juta ya. Kalau nanti pulang baru 5 juta ya, kan nggak ada sama sekali tambahan tuh Pak tuh. Oke ya Pak ya. Maka riba kordonnya Pak, kalau cicilannya 0% itu berarti tidak ada riba kordon. Masalahnya gini, terus kartu kredit dapat apa? Keuntungan dari siapa? Masa bayar 5 juta, kok kembali kepada dia 5 juta Pak? Maka keuntungannya itu ada 2. Yang pertama dari orang yang jualan tadi. Kan gini Pak, kalau beli di situ nanti cicilannya 0% ya Pak ya. Berarti orang yang jualan tadi itu dapat apa? Dapat orang yang beli Pak. Maka penjualnya tadi ngasih ke saya. Kayak gini nih, Bapak mau beli HP, tenang saja, saya ajak ke teman saya, kan gitu Pak ya. Oke, ternyata temannya ngasih 5 juta, terus teman saya Pak, terima kasih ya telah bawa pelanggan ke sini. Terus dia ngasih ke saya kue, boleh nggak Pak? Boleh. Karena saya dengan penjual tadi Pak tidak ada hubungannya dengan utang piutang ya Pak ya. Oke ya. Hanya saja keuntungan kartu kredit yang kedua Pak, membiasakan diri untuk orang berutang. Seolah-olah Bapak itu saya pegang. Kalau Bapak pengen belanja mudah pakai kartu saya, maka nanti saya bisa jual datanya, bisa punya data banyak dari orang yang berjualan tadi Pak. Ya. Tetapi kalau masalah ribanya, kalau cicilannya 0% berarti tidak ada riba kordon. Karena dari awal tidak ada penambahan dari nilai hutang. Masalahnya satu Pak. Satunya apa? Free iuran bulanan, tahunan. Iya betul. Kadang-kadang free beneran Pak. Kalaupun ada iuran itu nggak masalah.
Dalam rangka apa? Dalam rangka menggunakan apa? Fasilitasnya. Ya Pak ya. Fasilitas apa Pak? Kartunya, keamanannya itu kan fasilitas tuh Pak tuh. Kalaupun ada iuran, selama iurannya itu sama, meskipun limitnya berbeda, digunakan berbeda Pak, maka tidak dianggap riba. Karena itu sebagai iuran secara umum. Kayak gini Pak, Bapak tadi ya ketika beli saya bayarin ya Pak ya. Saya bilang gini, transfernya ke lain bank nih, berarti kena 6,5. Bapak bayar 6,5 ya, boleh nggak Pak? Boleh, itu namanya apa? Itu namanya iuran, gara-gara administrasi. Dan administrasinya itu Pak, real berapanya. Yang jadi masalah adalah gini, Pak, nanti kalau bayarnya di bawah 1 bulan, itu cicilannya 0% Pak. Tapi Bapak tenang saja, boleh dibayar bulan berikutnya. Tapi tiap Bapak menunggak, saya kasih denda 1%. Maka ribanya bukan karena riba kordon, tapi riba apa? Nasi'ah. Meskipun belum tentu kena riba nasi'ah. Kenapa? Kan akadnya gini Pak, kalau nanti telat bayar baru didenda. Pertanyaannya, kalau nggak telat didenda nggak Pak? Contoh gampang gini, kita lagi ke mall ya Pak ya, Bapak kan beli HP harganya 5 juta, misalnya gitu Pak. Saya bilang gini, Pak, kalau sampai besok dibayar tetap 5 juta. Berarti kan nggak riba kordon tuh Pak tuh. Terus saya bilang, kalau nanti besoknya baru bayar, setiap hari Pak tambah 5.000. Berarti Pak, ribanya bukan karena kordon, tapi karena ditunda, didenda. Hanya saja, kalau Bapak rajin bayar tepat waktu kan nggak pernah kena penalti tuh Pak tuh. Berarti kan nggak pernah riba nasi'ah. Oke ya Pak ya. Disinilah ulama kontemporer beda pendapat. Jika cicilannya 0%, tapi akan riba jika telat. Masalahnya Pak, bukan ribanya, tapi perjanjian akan riba itu sudah dosa atau belum? Iya Pak ya. Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak Pak ya? Karena gini Pak, kalau denda, keliru. Kalau nanti Bapak telat bayar, saya denda, itu kan riba nasi'ah namanya Pak. Iya Pak ya. Tapi kalau nggak telat berarti nggak didenda. Dan Bapak berusaha tidak telat, berarti nggak didenda. Berarti sudah riba atau belum Pak? Belum. Tapi kan Bapak sudah deal, kalau telat itu didenda dan itu riba. Yang mengatakan nggak boleh, karena Bapak sepakat kepada akad yang nggak boleh. Yang mengatakan boleh, kan belum denda, belum riba, berarti belum dosa. Ya Pak ya. Makanya Pak, ini nanti ulama beda pendapat. Seperti gini Pak, Bapak nih ada aplikasi nih Pak ya, ada WA. WA-nya itu Pak, ternyata perempuan yang bisa di booking. Janjian ya Pak ya, nanti malam janjian di sini. Kok nggak jadi Pak? Sudah dosa atau jadi pahala Pak? Kan gitu Pak ya. Maka perdebatannya di situ. Yang mengatakan dosa gara-gara berarti ente sudah janji zina dong. Nah gitu Pak ya. Yang mengatakan dosa kan belum zina, baru janjian doang. Padahal dalam hadis lain dikatakan gini Pak, orang yang berniat berbuat jahat kok nggak jadi Pak, dapat dosa atau pahala Pak? Pahala ya Pak ya. Berarti kalau janjinya tadi riba kok nggak jadi riba, harusnya dapat pahala dong gitu Pak. Makanya model kartu kredit ini sampai hari ini ulama beda pendapat, bukan karena ribanya halal, tapi cicilannya 0% ya Pak ya. Kalau telat didenda. Kalau telat didenda berarti ribanya bukan kordon tapi nasi'ah. Hanya saja kalau tidak telat berarti tidak didenda, berarti belum riba. Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak Pak ya? Makanya beberapa ulama kita, teman-teman salafi itu yang nggak memperbolehkan kartu kredit ini Pak, bukan karena ribanya, tapi janjian akad terhadap sesuatu yang bakal riba, tapi belum riba kalau memang tidak telat. Kebayang nggak Pak ya? Kebayang Pak ya? Oke. Berarti pertanyaan pertama selesai. Ya, bisa ya Pak ya? Cukup Pak? Atau ada tambahan Pak? Sebelum kita bahas yang lainnya. Satu silakan Bapak. Atau yang lain sini. Nah. Pajak, telat bayar pajak ya. Bagus nih pertanyaannya. Ini Pak, juga termasuk yang diperdebatkan apakah pajak itu hutang atau tidak. Karena gini Pak, yang wajib dibayar itu kan tidak cuma hutang.
Ya Pak ya. Ini kewajiban kepada orang lain apapun itu namanya dainun. 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 Dal yaknun dainun. Maka ada adigium, ada hadis al waktu dainun. Janji adalah apa? Hutang. Tapi yang ada ribanya Pak itu kordun. Kordun itu beda dengan dainun. Kenapa? Kalau kordun itu dari uang kembali uang. Ya Pak ya. Kordun itu dari uang kembali uang. Bapak pinjam saya 5 juta kembali 5 juta. Berarti dari uang kembali uang. Kalau ini kan kewajiban iuran bulanan Pak. Iuran RT itu kan nggak ada kebalikan langsung tuh Pak tuh. Pajak juga nggak ada kebalikan kepada kita langsung Pak ya. Pemanfaatannya kan nggak langsung nih Bapak dapat apa. Maka kalaupun didenda ulama beda pendapat. Bukan masalah ribanya. Tapi boleh nggak denda gara-gara sesuatu dengan uang. Karena beberapa ulama mengatakan denda dengan uang itu nggak boleh kalau syarat nggak memperbolehkan. Kenapa? Asal harta orang lain itu haram. Ya makanya di sini ulama beda pendapat terkait boleh atau tidak denda dengan uang dari sesuatu yang bukan kordon. Contohnya banyak Pak. STNK, ya Pak ya. Iuran kelas. Terus kas jamaah. Kadang-kadang kan dia iuran nih Pak nih. Telat nanti denda loh kan gitu Pak ya. Kas RT Pak. Termasuk apa? Bayar listrik. Ya. Bayar apa? Bayar listrik kita kan kalau telat didenda ya Pak ya. Tapi kan kita memanfaatkan jasanya, bukan utang uang tapi utang jasa Pak. Nanti ulama beda pendapat nih. Apakah masuk riba kordun atau tidak? Ya Pak ya. Ini perdebatannya dalam bab tentang ini bukan riba kordun, tapi nggak boleh mendenda gara-gara sesuatu kewajiban. Itu nanti perdebatannya di sini Pak. Kenapa? Karena Nabi ketika haji wada, Nabi mengatakan sesungguhnya darahmu, hartamu itu haram kepada orang lain kecuali dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, makanya di sini nanti jadi perdebatan. Ya, hanya saja kalau tidak didenda, ya insya Allah sih nggak bayar Pak ya. Kenapa? Kan nggak didenda Pak. Makanya di sini tetap jadi perdebatan. Masalahnya adalah bukan riba, tapi bolehkah mendenda suatu keterlambatan dengan apa? Uang. Termasuk gini, masuk kerja Pak didenda kalau telat. Masuk sekolah Pak didenda kalau telat. Kalau masuk sekolah kok nggak masuk Pak didenda ketika tidak berangkat. Ini kan bukan riba nih Pak nih. Ya, tapi kewajiban yang sifatnya itu sebagai seorang warga, seorang yang menggunakan fasilitas itu apakah masuk riba atau tidak. Oke. Lanjut ya Pak ya. Oke ya. Yang berikutnya ini dari Foundry ya. Bagaimana jika seorang pekerja mengerjakan kerjaan di luar job desk-nya? Nah ini nih curhat nih kayaknya. Dan juga di luar dari batas grade gaji atau pendapatan yang semestinya ia peroleh. Ya, misalnya kerjaan foreman dilakukan oleh seorang operator, ya Pak ya. Kasihan ya Pak ya. Makanya di sini nih Pak nih, Islam itu Pak dari awal gini Pak. Aufu bil uqud. Ya Pak ya. Tepatilah janji-janji Pak. Tepatilah akad-akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Gitu ya Pak. Itu Pak masuk dalam semua lini kehidupan. Maka boleh tidaknya Pak tergantung ketika ya Pak ya akad di awal kontrak kerjanya itu apakah boleh di atas semestinya. Kalau boleh apakah dapat kompensasi atau tidak tergantung dari apa Pak? Kontrak kerja. Kalau di kontrak kerjanya nggak ada berarti kesepakatan bersama. Ya contoh gini Pak, Ustadz diundang ceramah, disuruh jadi imam Pak. Berarti ini kontrak kerjanya ceramah atau imam nih kan gitu Pak ya? Ya kan biasanya gitu Pak Ustadz, misalnya gitu Pak. Ya kok ya. Terus habis dari ceramah ikut beres-beres kursi misalnya gitu Pak ya. Boleh nggak? Ya gimana ya, boleh nggak Pak? Makanya tergantung dari kesepakatan. Kalau dari awal adalah sebagai operator dan digaji operator Pak. Kalau dia lembur ya Pak ya, kok dia ternyata disuruh kerja yang lain, kok dia mau, boleh-boleh saja. Kalau dia bilang saya nggak mau gitu ya, dan dianggap tidak melanggar kontrak Pak, ya udah berarti boleh. Tapi kalau dia mau, kok dia ngomong di belakang gitu ya Pak ya, berarti ya salah dia. Kenapa nggak ngomong di depan? Tapi nanti saya dipecat dong Pak Ustadz kan gitu misalnya Pak ya.
Ya gimana ya Pak ya? Ya memang biasanya gitu Pak ya. Ini nanti tergantung dari kontrak kerjanya Pak. Makanya di Islam itu dipertegas, diperjelas kontrak kerjanya itu dipertegas. Oke. Yang berikutnya, ini agak random nggak apa-apa ya Pak ya, karena pertanyaan berikutnya ini tentang zakat nih Pak nih. Oke, Pak Ustadz penjelasan tentang zakat mal dan pertanian, bagaimana rincian penjabarannya? Jawabannya Pak, ini satu kali pertemuan nih Pak nih. Ya, zakat mal dan pertanian. Gini Pak, ada orang salah kaprah. Salah kaprahnya gini, seolah-olah zakat mal itu zakat uang. Ya Pak ya. Padahal Pak, selain zakat fitrah namanya zakat mal. Maka kalau pertanyaannya Pak, zakat uang itu zakat mal nggak Pak? Zakat mal. Ya Pak ya. Zakat pertanian, zakat mal nggak Pak? Zakat mal. Oke. Zakat hewan ternak, zakat mal nggak Pak? Zakat mal. Zakat barang apa? Dagangan, zakat mal. Zakat profesi dan penghasilan, zakat mal nggak Pak? Zakat mal. Kenapa? Zakat itu dibagi dua. Yang pertama adalah badan kita. Setelah kita puasa 30 hari, namanya zakat fitri atau fitrah. Yang kedua, zakat harta kita. Itu semuanya namanya zakat mal. Tapi mal itu Pak, kadang-kadang uang dulunya dinar dirham, sekarang uang kertas. Kadang-kadang berupa peternakan, ya Pak ya, onta, kambing, sapi. Kadang-kadang berupa hasil pertanian. Bukan pertaniannya tapi apa? Hasilnya. Walaupun tidak semua hasil pertanian kena zakat. Oke, nanti ada syaratnya Pak. Misalnya gini Pak, orang itu tani kangkung Pak. Ya, tiap hari apa? Panen. Dalam madzhab Syafi'i, orang itu tani kangkung tidak wajib zakat pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu Pak ada kadar minimalnya. Berapa kilonya itu ada Pak. Tapi orang kaya gara-gara pertanian kangkung wajib zakat nggak Pak? Wajib tapi bukan karena kangkungnya. Kan gitu Pak ya, tapi karena punya uangnya. Contoh Pak, orang itu punya peternakan. Zakatnya itu cuma onta, sapi, kambing atau yang bisa makan. Oke Pak ya, onta itu nisabnya minimal 5. Sapi itu minimal 30, kambing minimal 40. Itu namanya nisab Pak, minimal orang wajib zakat. Tapi pertanyaannya, orang itu kalau ternaknya lele Pak, wajib zakat lele nggak Pak? Tapi orang kaya gara-gara punya lele mungkin nggak Pak? Orang itu peternak ayam, namanya Sayyidul Ayam Pak. Ya, bosnya ayam ya Pak ya. Oke. Atau peternak jangkrik Pak, wajib zakat nggak Pak? Kalau zakat kambing kan wajib kambingnya Pak. Kalau peternakannya kok jangkrik berarti wajibnya apa Pak? Jangkriknya apa ya? Orang bawa jangkrik, Pak Ustadz ini zakat saya. Apa ini jangkrik? Kalau peternakannya kok peternaknya manggot gitu kan mungkin ya Pak ya? Apalagi ada juga peternak apa nih? Kalajengking Pak. Wajib nggak Pak? Gini ya. Makanya gini, ada aturan-aturan baku. Kalau peternakan itu yang wajib 3 tadi atau yang bisa makan. Selebihnya Pak, kalaupun ada orang kaya gara-gara beternak, itu yang wajib bukan karena ternaknya. Tapi karena dia punya uang gara-gara ternak. Kalau ternyata punya kambing, kan ada haul nih Pak nih, setahun ya Pak ya. Pertanyaannya, ada nggak orang punya ayam kok setahun? Kalau ayamnya ayam petelur Pak, atau pedaging itu kira-kira usianya berapa Pak? Nggak ada setahunnya Pak ya. Berarti nggak pernah zakat dong. Kenapa? Kan nggak pernah haul Pak. Kan gitu Pak ya. Makanya gini, kalau dia jualan ayam kok punya uang, kan masuk rekening tuh Pak tuh. Ya udah, berarti zakatnya dia gara-gara punya uang dari jualan apa? Ayam. Semua itu namanya zakat apa Pak? Mal. Kan gitu Pak ya. Profesi gimana Pak Ustadz? Gini, profesi itu termasuk zakat mal. Tapi wajibnya bukan karena profesinya. Penghasilan itu Pak, zakatnya bukan karena penghasilannya. Tapi Bapak punya uang gara-gara punya penghasilan. Contoh Pak, Bapak gajinya berapa Pak? 100 juta atau 150? Gimana ya Pak ya? Masih 2 digit atau sudah 3 digit gimana ya? Takutnya saya bilang 2 digit ternyata 3 digit ya Pak ya. Oke, sebut saja 30 juta Pak. Contoh ya Pak ya. Kok kayaknya iya atau tidak nih? Oke, ya udah 20 aja. Nah, saya turunin ya Pak ya. 20 juta nih Pak nih. Berarti asumsinya Pak kali 12. Berarti berapa Pak? 240 juta. Ini Pak,
wajib zakat jika ya di zaman dulu kan penghasilan itu kan dapatnya dinar dirham Pak ya. Sudah nisab. Nisabnya berapa? 200 dirham atau 20 dinar. 1 dinar 2,5 gram emas, keliru 4,25 gram emas, berarti Pak 20 kali 4,25 jadinya 85 gram emas. Itu nisab dinar zaman dulu. Ya Pak ya. Kalau dirham berarti 200 dirham. 1 dirhamnya Pak 3 gram. Berarti nisabnya 600 gram perak kalau dirham. Tapi sekarang Pak lebih logis kalau pakai dinar. Karena nilai dirham itu nurun gratis Pak. Ya, makanya gini, 85 gram kalau sekarang kan 2 juta segram ya Pak ya. Berarti 85 kali 2 berapa Pak? 170 juta. Itu namanya nisab kalau harganya 2 juta 1 gramnya. Oke ya Pak ya. Berarti orang itu kalau punya uang 170 Pak, berarti sudah apa? Nisab. Kalau penghasilannya kok 20 juta kali 12 kan 240 tuh Pak tuh. Berarti sudah nisab atau belum Pak? Bisa belum, bisa sudah. Kok bisa? Kalau Bapak kok ternyata gajinya 20 juta Pak, anaknya 5 Pak, istrinya 2. Ya Pak ya. Ternyata Pak kurang. Misalnya nih Pak nih. Bahkan bisa jadi gali lubang tutup lubang karena istrinya 2, anaknya 5 ya Pak ya. Kok ternyata kurang dan Bapak utang-utang, meskipun di atas kertas harusnya setahun Bapak duitnya 240 juta Pak. Ternyata rekeningnya ternyata tinggal 2 juta, berarti wajib zakat ya Pak? Wajib dizakati ya Pak ya. Oke ya. Berarti orang berpenghasilan 20 juta belum tentu kaya. Kenapa? Rumahnya kredit, mobilnya kredit, kan gitu Pak ya, motornya kredit. Giliran gajian Pak, itu cuma mampir doang tuh Pak tuh. Sudah ada sono kan gitu Pak ya. Maka tidak ada zakat penghasilan, sebenarnya zakat uang gara-gara berpenghasilan iya. Tapi harus nisab. Ya Pak ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama Pak. Ya. Hanya saja ada sebagian ulama sekarang, inilah kan duitmu kan sudah nisab. Nisabnya apa? Pertanian gitu Pak ya. Oke. Loh kok pertanian sih? Ya kan disamain dengan petani. Kenapa? Petani aja miskin tiap panen zakat. Bapak kan tiap gajian lebih dari petani. Zakat dong gitu Pak ya. Itu Pak. Kalaupun sekarang orang pakai zakat profesi itu biasanya Pak. Nisabnya disamakan dengan pertanian. Bayar zakatnya disamakan dengan pertanian. Itu ketika dapat. Prosentasenya disamakan dengan zakat uang. Maka dapatnya berapa dibayarkan seperti petani Pak ya. Nisabnya seperti petani. Tapi berapa persen yang dibayarkan malah seperti uang. Itu namanya Pak cross. Cross itu Pak, kiasnya itu kedua hal. Maka ini pendapat Pak tidak dipakai oleh mayoritas ulama, hanya dipakai oleh beberapa ulama. Kalau di Indonesia itu Pak dipakai sama Basnas, ya Pak ya, atau Pak Didin. Tapi kalau NU Muhammadiyah dan lain sebagainya, pakainya tadi Bapak gajinya berapa, oke Pak ya, ditabung. Misalnya gini Pak, tahun lalu Bapak uangnya 100 juta. Belum nisab ya Pak ya. Tahun ini ternyata tanggal 1 bulan Rajab, uangnya Bapak masuk 170 juta. Misalnya nih Pak nih, dapat bonus dan lain sebagainya ya Pak ya. Maka tanggal 1 bulan Rajab Pak, Bapak sudah nisab. Karena kalau buat beli emas 85 gram sudah dapat. Berarti Bapak uangnya sudah nisab dan akan wajib zakat. Tapi wajibnya tidak sekarang Pak, tahun depan. Tanggal 1 Rajab tahun depan, uang Bapak berapa? Oke Pak ya, saya ulangi nih Pak nih. Bapak punya tabungan tuh Pak tuh, terus masuk uang, ternyata dapat beli emas berapa? 85 gram. Bapak catat nih, kapan wajibnya? Tanggal 1 Rajab. Oke Pak ya, berarti Pak, tahun depan tanggal 1, Bapak tinggal ngitung saja. Uang di rekening berapa, dibantal berapa. Oke Pak ya, cashnya berapa nih? 80 juta. Rekening A 50. Rekening B 100. Di total berapa Pak? Oh ternyata 230 juta. Tahun depan tanggal 1 bulan Rajab. Berarti sudah nisab atau belum Pak? Sudah. Sudah haul atau belum? Sudah. Maka 2,5% itu kali 230. Dan kalau sudah 230 Pak, berarti sudah dikurangi macam-macam. Buktinya masih
Ya Pak ya, buktinya apa? Masih. Maka tanggal 1 bulan Rajab, 2,5-nya kali berapa Pak? 230 juta. Oke ya Pak ya. Tahun depan nih, 1 Rajabnya, uang Bapak berapa? Ternyata Pak, jadi 300. Kalau jadi 300 Pak, berarti nambahnya cuma 70 ya Pak ya. Karena tahun lalu berapa? 230 Pak. Yang wajib 70 atau 300 Pak? 300. Karena wajib zakat itu setahun sekali dari yang dimiliki. Kalau ternyata tahun depan Pak sudah punya 300 ya Pak ya. Tahun depan Bapak beli expander Pak, harganya 300. Berarti rekeningnya 0 Pak. Terus dapat lagi ternyata 50. Berarti tahun depan wajib zakat atau belum Pak? Belum, karena uangnya berapa? 50 juta. Wajib lagi kapan? Kalau dibuat beli 85 gram sudah dapat. Itu pun nggak langsung wajib Pak. Kapan wajibnya? Tahun depannya lagi. Kebayang nggak Pak? Kebayang Pak ya? Karena gini Pak, bisa jadi Bapak dapat dari kantor. Ternyata punya kontrakan. Ternyata dapat bonus Pak. Ya udah, tinggal masukin saja. Ini uang saya sudah nisab. Nanti di akhir haul dihitung gitu aja. Oke Pak ya. Tapi gini Pak, sudah 1 Rajab 177 juta. Ternyata Ramadan Bapak pulang kampung tinggal 100 juta Pak. Berarti Bapak tidak wajib zakat. Dalam madzhab Syafi'i riset ulang haulnya Pak. Ya Pak ya, berarti Bapak tanggal 1 Rajab nanti nggak wajib zakat. Nanti kapan lagi Bapak punya uang buat beli 85 gram kok bisa Pak? Berarti Bapak baru mulai haul lagi. Dalam madzhab Syafi'i ini Pak. Oke ya Pak ya. Kebayang nggak Pak? Kebayang apa ya? Kebayang ya Pak ya? Oke. Berarti pertanyaan kedua udah terjawab. Yang ketiga kita belum bisa kan ya? Wow, 6 menit lagi. Yang ketiga Pak, apakah dana reksa dan trading halal? Sebenarnya namanya reksadana. Dana reksa itu salah satu produk dari reksadana. Ya Pak ya. Kalau trading halal nggak Pak? Trading itu bahasa Arabnya tijaroh Pak. Jual beli itu namanya apa? Trading kan gitu Pak ya. Maka trading hukumnya boleh nggak Pak? Boleh. Jual belinya Pak. Yang masalah adalah apa yang diperjualbelikan dan bagaimana caranya. Oke Pak ya. Jual laptop boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh kalau bukan laptop milik dia. Kok nggak dijual itu nggak boleh Pak. Oke ya. Atau laptop wakaf nggak boleh kan gitu Pak ya. Oke. Makanya kalau trading hukumnya tergantung dari akad yang lainnya atau barang yang lainnya. Tergantung dari variabel lainnya Pak. Kalau reksadana gimana? Gini. Tadi ya kita sebelum menghukumi kan kita harus tahu nih Pak. Takrifnya apa, taklifnya bagaimana, baru hukumnya bagaimana. Kan gitu Pak ya. Reksadana itu gini Pak. Banyak orang berkumpul mengumpulkan uang untuk diinvestasikan. Bapak nih bareng-bareng nih Pak nih ngumpulin uang. Dikelola oleh satu orang atau satu entitas. Namanya manajer investasi. Saya misalnya nih Pak nih. Bapak ngumpulin 100, 100, 100, 500, 200 gitu Pak ya. Saya kumpulin jadi 2 miliar. Saya Pak jadi manajer investasi. Nanti ada portofolio efek. Portofolio efek itu gini. Uang ini mau buat apa sih? Oh, obligasi. Oh, apa namanya? Sukuk. Oh, macam-macam deposito. Lah, itu Pak bisa jadi boleh, bisa tidak. Tergantung uang tadi sama saya digunakan untuk apa. Oke Pak ya. Maka reksadana itu bisa boleh jika dikelola oleh orang amanah, diinvestasikan kepada instrumen keuangan yang halal. Kalau uangnya Pak, saya buat apa nih? Buat jual beli barang, misalnya gitu Pak ya. Yang barangnya barang halal, berarti reksadana hukumnya boleh. Tapi kalau saya gunakan untuk beli saham, sahamnya kok ternyata bir misalnya gitu Pak ya. Berarti usahanya nggak boleh, berarti Bapak nggak boleh untuk usaha yang haram tadi Pak. Maka reksadana hukumnya tergantung dari akadnya apa, digunakan untuk apa. Ini hanya untuk menyebutkan banyak orang Pak dikelola oleh salah seorang manajer investasi Pak. Nanti Bapak dapat return yang mana akadnya tergantung dari digunakan untuk apa, hukumnya juga tergantung tadi. Kebayang ya Pak ya? Kebayang Pak ya? Oke ya. Nah, yang lainnya karena sudah isya ya, berarti mohon maaf mungkin lain kesempatan aja ya Pak ya. Atau kalau enggak nanti saja pakai suara ya Pak ya. Oke ya, nanti saya bagikan. Kalau enggak Bapak nanya aja ke ChatGPT Pak.
ya. Nanti validasi ke saya, Pak Ustadz ini benar atau tidak, gitu ya Pak ya. Karena hari ini kan nggak nanya Google Pak, nanya Gemini, nanya ChatGPT ya Pak ya. Baru nanti Bapak validasi, Ustadz jawaban ini benar atau tidak, ya gitu ya. Biar Bapak seolah-olah ini nanya tapi pinter banget sih gitu ya Pak ya. Padahal Bapak sudah nanya ChatGPT ya Pak, boleh ya Pak, boleh ya. Oke, oke. Karena sudah Isya, saya kembalikan kepada moderator, masih ada 3 menit lagi, ya, masih ada waktu untuk kita siap-siap untuk sholat Isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak ya. Nanti kalau ada yang lain silakan disampaikan di lain kesempatan insya Allah. Dari saya kurang lebih saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Syukur jazakallah kepada Ustaz. Mudah-mudahan masih penasaran sehingga nanti masih bersambung lagi. Semakin menggali sebuah ilmu maka akan semakin haus, makin banyak yang ingin kita gali. Dan kepada jamaah syukur jazakallah atas kehadirannya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lewat WA boleh nanti, tapi jangan nanya ke Neng Ai ya. Sekarang kan udah modern, banyak yang nanya-nanya tentang apapun di AI ya, teman-teman. Tinggal konfirmasi ke Ustaz, kayak gini boleh nggak? Kalau kita nanya. Baik, kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.